seeing monsters at your window. Halo, perkenalkan nama saya Alexandra Situmorang, NRP 136 dari kelas MPTID. Perkenalkan, nama saya Goldio Iza Perwira Nirvana, NRP 05211845 kali 15. Nama saya Bayu Natendra Jati, NRP 0520072. Nah, jadi pada analisis risiko kuantitatif ini ada 5 tools dan tekniknya, tetapi pada saat ini kami hanya berfokus pada data tools dan teknik yang kelima, yaitu data analisis. Data analisis itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah simulations. Jadi, analisis risiko kuantitatif itu menggunakan model yang mensimulasikan kombinasi efek dari risiko proyek individu dan sumber-sumber ketidakpastian lainnya untuk mengevaluasi dampak potensial mereka dalam mencapai tujuan proyek. Nah, simulasi biasanya dilakukan menggunakan analisis Monte Carlo. Monte Carlo Simulation atau disingkat MCS ini adalah suatu teknik asesmen risiko kuantitatif yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi dalam proses manajemen risiko, terutama dalam tahapan analisis risiko dan atau evaluasi risiko yang memiliki fenomena variabel acak. Nah, saat menjalankan analisis Monte Carlo untuk risiko biaya, simulasinya menggunakan project cost estimates. Kemudian saat menjalankan analisis Monte Carlo untuk risiko jadwal atau schedule risk, itu digunakan schedule random network diagram atau perkiraan durasi. Kemudian perangkat lunak komputer digunakan untuk mengulangi model analisis risiko kuantitatif beberapa ribu kali. Input nilainya misalkan perkiraan biaya, perkiraan durasi, atau kejadian probabilistik dan lainnya. Itu dipilih secara acak untuk setiap iterasi. Nanti outputnya mewakili kisaran hasil yang mungkin untuk proyek, misalkan tanggal akhir proyek, kemudian biaya proyek, pada penyelesaian, dan sebagainya. Nah, keluaran kasnya meliputi histogram yang nantinya menunjukkan jumlah iterasi di mana hasil tertentu dihasilkan dari simulasi atau distribusi probabilitas kumulatif atau kurva S yang mewakili probabilitas untuk mencapai hasil tertentu atau kurang. Nah, contoh kurva S-nya bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada aplikasi maka bisa dilakukan pertama-tama dengan membuat per estimate dulu berdasarkan, jadi ada beberapa aktivitas nantinya dalam membuat aplikasi ini, kemudian digolongkan misalkan berdasarkan bulannya untuk optimistik, pesimistik, most likely, dan per estimate-nya. Kemudian dirata-ratakan. Nah, dari kemungkinan tersebut kita akan membuat persen kemungkinannya dari 0% sampai 100%. Nah, kemudian nanti setelah itu dibuat kurvanya. Jadi nanti dari tahapan ini berfungsi membantu tim untuk mengambil keputusan dengan bukti yang objektif dan untuk mengevaluasi risiko dari proyek. Saya di sini akan menjelaskan tentang sensitivity analysis. Nah, sensitivitas analisis ini digunakan untuk melihat variabel mana yang paling berdampak pada tujuan proyek. Hal ini dilaksanakan untuk menganalisis berbagai risiko terhadap proyek dengan melihat semua aspek proyek dan dampak potensial pada tujuan keseluruhan. Dengan mengetahui tingkat dampak dari berbagai elemen pada suatu proyek, maka dapat membantu manajemen dengan menetapkan prioritas untuk lebih cepat mencapai hasil akhir. Sensitivity analysis ini juga membantu memahami bagaimana variasi dalam tujuan proyek berkolerasi dengan variasi ketidakpastian yang berbeda. Sebaliknya, itu menguji sejauh mana ketidakpastian setiap elemen pada proyek untuk mempengaruhi tujuan yang sedang kita pelajari ketika semua elemen tidak pasti yang diadakan pada nilai dasar. Pengembangan model atau simulasi dapat dilakukan dengan melihat dampak risiko pada anggaran atau jadwal, di mana hasilnya digambarkan pada diagram tornado seperti yang ada di depan. Diagram ini berguna untuk membandingkan kepentingan relatif dampak variabel yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap situasi yang lebih stabil. Diagram tornado juga membantu dalam menganalisis skenario pengambilan risiko yang diaktifkan pada risiko tertentu. Analisis kuantitatifnya menyertai manfaat yang mungkin lebih besar daripada dampak negatif yang diidentifikasi. Gambar di depan ini merupakan gambar dari contoh dari diagram tornado. Nah, di sini pada sumbu Y ini merupakan ketidakpastian dari nilai-nilai dasar sementara. Nah, ini risikonya kita taruh sini, tuliskan. Misalnya dalam aplikasi kasir memiliki beberapa risiko. Nah, taruh sini. Terus dalam sumbu Y merupakan range atau penyebaran kolerasi ketidakpastian dengan output yang kita pelajari. Nah, ini di tengah-tengah sini
tengah-tengah antara perbedaan warna itu merupakan base-nya atau perantara. Nah, semakin kanan merupakan positive impact-nya dan semakin kiri merupakan negative impact-nya. Nah, seperti itulah. Karakteristik dari diagram tornado ini semakin panjang, maka memiliki sensitivitas dan tujuan proyek terhadap resiko. Resiko ditampilkan dalam bentuk urutan menurun, dengan dampak terbesar berada di atas dan dampak terkecil berada di bagian bawah. Hal ini memungkinkan tim untuk lebih fokus pada risiko yang dampaknya terbesar pada tujuan proyek. Diagram tornado bukan satu-satunya cara dapat menampilkan informasi, tetapi ini merupakan pilihan umum. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Decision Tree Analysis yang digunakan sebagai tools and techniques dalam perform quantitative risk analysis. Jadi, Decision Tree digunakan untuk memilih alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan. Alternatif digambarkan dalam bentuk Decision Tree, yang setiap cabangnya merepresentasikan keputusan yang berbeda. Di ujung setiap cabang akan memunculkan outcome setiap keputusan, yaitu pendapatan yang diterima dikurangi cost yang diperlukan. Dalam Decision Tree, terdapat dua bagian, yaitu Decision Node dan Change Node. Decision Node adalah bagian awal dari Decision Tree yang membuat cabang untuk setiap alternatif yang dipertimbangkan. Setiap alternatif memiliki cost-nya masing-masing. Sementara Change Node adalah kelanjutan dari Decision Node yang merupakan bagian tak tentu yang disebabkan oleh Decision Node. Change Node membagi alternatif menjadi kemungkinan pendapatan yang diterima berdasarkan alternatif yang diambil. Change Node memiliki persentase untuk kemungkinan yang terjadi. Setelah Decision Tree dibuat, akan dihitung expected monetary value dari setiap alternatif yang diambil, yang dihitung dari jumlah dari output dikali persentase kemungkinannya. EMV ini akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam meminimalisir risiko yang terjadi. Contohnya pada aplikasi kasir adalah terdapat dua alternatif untuk menambah keuntungan, yaitu bekerja sama dengan e-payment dan pesan antar makanan, atau membuka cabang baru. Pada alternatif kerjasama, cost-nya lebih murah, namun menghasilkan keuntungan yang relatif tidak sebesar membuka cabang baru. Meskipun begitu, dengan membuka cabang, maka kemungkinan terjadi kegagalan cukup besar karena perlu ada usaha keras untuk mempromosikan cabang baru tersebut. Jadi, walaupun keuntungan yang didapat dengan kerjasama tidak terlalu besar, namun alternatif tersebut memiliki EMV yang lebih baik karena kemungkinan sukses yang lebih besar dibanding membuka cabang baru. Demikian penjelasan dari saya tentang Decision Tree. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.